Baik, dibuka kitabnya sampai halaman berapa? Zaki halaman berapa ini? Coba ini. Dibuka halaman 57 ya. Fayambaghi alla yudayyi'a al-awqata. Halaman berapa? 57 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Qala al-musannifu rahimahullah fayanbaghi alla yudayyi'a al-awqat. Fayanbaghi, maka hendaklah atau seyogyanya Fayanbaghi, maka seyogyanya
bagi pelajar ya, alla yudayya, agar tidak menyia-nyiakan al-awqati, waktu ya. Jadi hendaklah orang yang dalam proses belajar ya, proses kuliah ya, mondok mencari ilmu ya, hendaklah tidak menyia-nyiakan waktu ya. Tidak menyia-nyiakan apa? Waktu ya. Karena waktu itu pendek ya. Ketika berlalu ya, dia tidak akan pernah kembali ya. Karena waktu adalah hitungan dari usia manusia. Wasa'ati, dan masa ya. Waktu dan masa ya, jangan disia-siakan. Kesempatan ya. Wa yagtanim, dan hendaklah menjadikannya sebagai ghanimah ya. Wa yagtanima, dan adalah menjadikannya sebagai ghanimah al-layali, malam-malam ya. Wal khalwat, dan waktu sendirian ya, khalwat ya. Jadi hendaklah ketika kalian belajar ya, menjadi mahasiswa atau santri ya, memanfaatkan kesempatan ya, waktu yang Allah berikan setiap hari 24 jam ini jangan berlalu dengan sia-sia ya. Jangan kebanyakan tidur ya. Kalau kalian tidurnya 8 jam itu berarti sepertiga usia kalian habis sia-sia ya, hanya untuk tidur ya. Atau 8 jam kalian hanya santai-santai gitu, tidak melakukan sesuatu ya, tidak membaca, tidak belajar ya, tidak mendengar ceramah ya, maka juga 2/3 usia kalian habis ya, sia-sia ya. Dan kalau 8 jam berikutnya tidak dimanfaatkan untuk belajar, berarti seluruh waktunya 0, kosong ya, sia-sia. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk membaca ya, menulis ya, meneliti, atau terjun di lapangan ya, belajar dari kehidupan nyata. Artinya jangan sampai terlewatkan 1 detik pun dari usia kita tanpa sebuah arti ya. Jadi siapkan setiap detik waktu yang kalian miliki itu penuh dengan makna dan arti. Nah, waktu bermakna dan berarti itu kalau ada kegiatan yang di dalamnya mengandung peningkatan iman dan peningkatan ilmu serta peningkatan amalnya, itu berarti bermanfaat waktunya ya. Tapi kalau tidak, maka sia-sia. Makanya di dalam hadis itu dikatakan kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Jadilah kalian aliman, orang yang mengajar ya, ilmuwan yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau kalian menjadi pelajar ya, orang yang sedang belajar, au sami'an, atau
orang yang mendengar ya ilmu, au muhibban atau menjadi simpatisan, muhibbin ya, mendukung ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi yang kelima ya, ngajar tidak, belajar juga enggak ya, mendengar apalagi simpatisan juga tidak mau ya. Maka orang seperti itu adalah orang yang kelima ya. Jadi kelima adalah jadi yang rugi. Jadi fatahlak ya, atau fatahlik, kalian akan rusak ya. Tayyib. Nah, gunakan waktu tadi untuk mencari hikmah ya, untuk mencari hikmah. An Yahya ibni Mu'ad Ar-Razi ya. Dari Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau katakan al-lailu tawilun. Al-lailu malam, tawilun itu panjang ya. Jadi malam itu panjang. Wala taqsurhu, jangan engkau pendekkan ia bimana mika dengan tidurmu. Jadi malam itu panjang kawan ya. Malam itu panjang santri ya. Jangan engkau pendekkan dengan apa? Tidur ya. Atau jangan engkau pendekkan malam dengan kegiatan yang sia-sia. Dan ternyata malam itu tidak tidur ya. Generasi sekarang itu malam banyak anak-anak yang harusnya di usia produktif ya, usia mahasiswa ya, usia SMA, SMP, pelajar ya. Itu malam itu pada nggak tidur. Banyak anak-anak sekarang itu kelayaban gitu. Saya amatin nongkrong di pinggir jalan ya. Nongkrong di tempat-tempat hiburan ya. Atau vandalisme ya. Jadi malam itu dia kayak kelelawar itu, coret-coret tembok gitu ya. Jadi itu budaya-budaya nokturnal ya, budaya apa? Lambat tidurnya, lambat bangunnya ya. Jadi malam itu melekan tapi nggak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya tawuran ya, atau berada di tempat-tempat hiburan ya. Yang akhirnya apa? Bangunnya kesiangan ya. Siang yang harusnya menyala ya, terang gitu ya, dia kotori dengan tidur ya. Atau ngantuk kalau di sekolah atau di kampus gitu ya, karena malamnya itu bergadang, entah mainan game atau ngobrol ya, atau hanya sekedar apa, scroll ya, scroll media sosial yang gak bermanfaat misalkan ya. Jadi menghabiskan waktu yang tiada arti. Nah ini membuang usia ya, membuang apa? Usia. Padahal dalam penelitian itu ya, dalam penelitian itu kajian manusia itu ada waktu-waktu produktif ya, waktu produktif ya. Jadi kalau dia produktif di waktu itu, dia pasti apa? Efektif belajarnya. Makanya ada satu penelitian itu ya, manusia itu sebenarnya otak kita ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyerap satu ilmu atau satu informasi kalau dia dalam keadaan produktif. Contoh misalkan dia badannya seger ya, pikirannya itu tidak gentayangan ya, fokus. Maka ketika dia membaca satu halaman, dua halaman, atau 1000 halaman, itu mudah cepat sekali menyerapnya ya. Kalau pikirannya tadi dalam keadaan segar, badannya juga segar. Beda kalau orang itu pikirannya ngantuk, badannya ngantuk ya, itu di hadapannya ada 1000 buku juga nggak akan terbaca ya, karena berat. Maka manusia tadi itu cukup istirahat, cukup belajar gitu. Teorinya begitu ya, cukup istirahat, cukup belajar. Kalau terlalu capek nanti belajar itu juga nggak produktif, makanya istirahat ya. Setelah saya istirahat, belajar lagi, istirahat lagi, belajar lagi, begitu ya. Makanya dulu para ulama itu ada yang
satu malam dia bangun sampai ada yang ya 30 kali dia bangun ya. Jadi bangun baca terus sejenak meletakkan kepala, bangun lagi gitu. Baca lagi, bangun lagi. Itulah para ulama kita itu begitu ya, cara belajarnya seperti itu. Ya. Kalau dia belajar terus dari pada Isya sampai subuh, nanti siangnya itu berat badannya ya. Lelah, ya, ngantuk ya. Tapi kalau kalian pola belajarnya tadi adalah membaca 1 jam misalkan, istirahat sejenak ya, tidur sejenak, nanti bangun lagi, baca 2 jam lagi, tidur lagi, baca lagi, begitu. Nah itu otak kita itu mudah menyerap daripada apa yang kita baca atau yang didengar gitu ya. Wan naharu mudhi'un, wan naharu dan siang itu mudhi'un, cerah ya. Jadi siang itu terang ya. Fala takdirhu atau tukadirhu, jangan engkau kotori ya, jangan engkau gelapkan ia bi athamika, dengan dosamu ya. Jadi siang itu adalah waktu produktif ya, untuk belajar, untuk bekerja, untuk beraktivitas ya. Jangan engkau kotori dengan dosamu ya, kotori dengan perbuatanmu ya. Wa yang bagi dan seyogyanya an yagtanima ya, ayyatanima, untuk mencari keuntungan ya, untuk mencari manfaat ya, mencari ghanimah. Ghanimah itu dulu istilah untuk rampasan perang ya. Jadi kalau orang perang pulang dia dapat ghanimah, dapat harta banyak gitu. Nah kemudian istilah ini digunakan untuk apa? Mencari kesuksesan ya, atau keuntungan yang sebesar-besarnya dari waktu tadi untuk belajar, dan juga mencari ghanimah atau mencari keberkahan ilmu ya, asyuyukh ya, dari para masyayikh ya, asyuyukh dari para guru ya, masyayikh. Jadi manfaatkan ya untuk belajar dari guru ya. Ada banyak guru di sini ya, kalian manfaatkan untuk belajar ilmu ini. Ini ada dosen yang ahli ekonomi syariah, kita belajar ekonomi syariah. Ada yang ahli di bidang ilmu nahwu, kita belajar ilmu nahwu. Oh dosen ini ahli di bidang pendidikan, kita belajar pendidikan ya. Begitu seterusnya ya, ya. Begitu seterusnya ya. Mulazamah, memanfaatkan para guru itu, kita ambil ilmunya ya, kita ambil ilmunya ya. Kalau perlu datangi rumahnya atau datangi silaturahim, saya ingin belajar ini Ustaz, saya ingin belajar ini ya, dimanfaatkan gitu ya. Itu mencari ghanimah, keuntungan ya, keberkahan dari ilmu dari para masyayikh. Jadi begitu caranya ya, sorogan kalau istilah pesantren itu ya, sorogan. Jadi kadang dulu kalau Ustaz waktu nyantri di pondok itu sering sorogan. Sorogan itu kita mendatangi satu guru ya, misalkan Pak Kiai ini atau Ustadz ini punya keahlian di bidang ilmu, misalkan ilmu nahwu ya, kita jatuh belajar ilmu nahwu di rumahnya kadang ya. Kita mulazamah ya, kita membaca, kemudian ustadznya menyimak untuk dibetulkan ya. Jadi seperti itu ya, caranya seperti itu ya, caranya seperti itu. Ikhtinam asyuyukh ya, memanfaatkan waktu itu sangat bagus ya. Sama dulu ketika Ustadz mondok di Mekah itu begitu, di Rabithah Alam Islam itu kalau kuliah itu pagi jam 7 nanti sampai jam 12. Nah sisanya itu kosong, maka kita manfaatkan. Jadi kalau pada zuhur ya, itu kita ikut halaqah ya. Di Mekah itu ada namanya majelis Ihya Uturas ya. Ihya Uturas itu para guru-guru, para syekh-syekh yang punya sanad Quran, sanad hadis ya, itu biasanya membuka majelis ya.
membuka majelis Sahih Bukhari, membuka majelis Sahih Muslim, membuka majelis Mustadrak Imam Hakim, itu kita hadir itu pada duhur nanti sampai biasanya sampai maghrib, ada yang sampai isya. Nah kemudian ada lagi di tempat Syekh Sudas itu ada juga pengajian gitu ya, di daerah Awali di Mekah itu, di markas beliau, markas Imam Dakwah. Beliau juga punya institut itu ya. Kita ikut belajar pada isya nanti ya, kita belajar ya. Belajar nanti sampai jam 10 misalkan. Itu nanti pulang-pulang balik lagi ke pesantren atau ke asrama, udah capek tidur istirahat. Besok lagi begitu terus. Jadi memanfaatkan waktu. Jadi banyak ilmu gitu. Jangan orang belajar di kampus hanya di kampus saja, jangan, itu mati ya. Ilmunya nggak berkembang. Banyak belajar gitu ya. Banyak belajar ya. Jadi banyak belajar ya. Kalau saya dulu kuliah itu seneng kalau ngambil 2 jurusan ya. Jadi sekaligus 2 jurusan, ngambil satu jurusan syariah, satu jurusan pendidikan. Walaupun di kampus lain gitu ya. Jadi memanfaatkan waktu ya. Dan dulu pernah dibuka juga kalau di MUI ada pendidikan kader ulama. Kita ikut, dan waktunya sore kita masih bisa. Jadi memanfaatkan waktu itu ternyata apa? Berkah itu. Banyak ilmu yang kita pelajari, banyak guru yang kita bisa mulazamah itu. Jelas ya? Jadi gunakan kesempatan dari banyaknya guru, banyaknya dosen, misalkan kalian banyak belajar di situ ya. Wa yastafidu, dan mengambil istifadah. Mengambil istifadah ya. Mengambil faedah minhum, dari mereka. Jadi mumpung para masyayikh masih hidup, kalian belajar di situ ya. Mengambil faedah ilmunya ya. Bertanya ya, atau belajar gitu. Minta diajari ya, atau mencari ijazah gitu ya, ijazah ya, mencari ijazah. Ustaz ini punya sanad kitab arba'in, Ustaz ajarin, saya mau ijazah kitab arba'in, saya mau ijazah kitab ini kitab itu. Nah itu istifadah namanya. Walaysa kullama fata, walaysa, dan tidaklah kulla, apa saja ya, setiap apa, fata yang ulama, setiap apa saja, fata yang hilang ya. Jadi apa yang sudah hilang, yudrak, itu nggak bisa disusulkan kembali ya. Walaysa kullu ma fata yudrak, dan tidak setiap apa yang hilang itu bisa disusulkan atau ditemukan. Ya lewat ya lewat. Kalau waktu sudah lewat ya dia akan kembali ya. Kama qala ustaduna ya, sebagaimana perkataan ustaz kami Syekhul Islam fi masyakhatihi ya, di dalam buku induk ya, daftar guru-guru beliau ya, masyakhah ya. Jadi masyakhah itu dulu tradisi para ulama itu mereka punya dokumen gitu ya, dokumen catatan daftar guru-gurunya gitu ya. Makanya kalian itu kalau kuliah atau kalian belajar dimanapun kalian berada, catat guru kalian siapa, Ustadz Fulan, Syekh Fulan misalkan, namanya, biografi kehidupannya, kalian catat gitu ya. Banyak itu mahasiswa ditanya dosennya siapa, nggak tahu, kenal wajah tapi nggak tahu nama. Nah, itu kacau ya. Jadi kalau berguru itu caranya dikenali gurunya siapa, biografi kehidupannya pelajari, kalian ngambil manfaat itu dari perjalanan keilmuannya, dicatat di buku diari kalian ya, di buku catatan buku induk itu namanya masyakhah ya. Jadi pasti setiap para ulama dulu itu punya catatan nama guru-gurunya gitu, jadi belajarnya jelas ya, sanad keilmuannya jelas ya. Makanya ilmunya jadinya jelas ya. Dan sekarang banyak orang belajar nggak jelas ya, gurunya nggak tahu gitu kan ya, nggak jelas. Nah, sehingga ilmunya juga nggak jelas ya. Nah, para ulama itu dulu punya masyakhah ya, catatan-catatan gurunya ya.
Kemudian ucapan atau pendapat gurunya dicatat gitu. Namanya wisdom, ya, wisdom. Ya. Makanya kalau kalian mondok atau kalian kuliah tuh, kalian harus punya buku catatan wisdom gitu. Wisdom itu artinya gini. Misalkan dalam satu kajian ya atau dalam satu kuliah, dosen ini mengatakan satu kalimat penting, itu catat itu. Jadikan motivasi itu. Itu namanya wisdom. Ya. Makanya di Gontor itu ada santri yang nulis buku The Wisdom of Gontor ya. Jadi dia mencatat ucapan kiainya dulu, dicatat, dibukukan jadi sebuah wisdom, jadi buku gitu. Ya, kalian juga bisa di sini, kalian mondok di Ulil Albab ini kan banyak wisdom setiap hari ini. Ya. Makanya dalam satu riwayat al-hikmatu dhalatul mu'min ya. Hikmah itu sesuatu yang hilang yang harus dicari. Kalian harus cari setiap hari. Jadi minimal kalian ya setiap hari itu mengumpulkan satu kata mutiara atau kata hikmah, kemudian kalian catat di buku induk kalian itu, ya kan? Makanya Ustaz kalau ngajar itu selalu tanya, coba dilihatkan buku catatannya mana coba. Walaupun sekarang ada laptop, iya ada hal yang lebih penting daripada laptop, itu buku catatan itu lebih penting gitu. Ya, catatan, bukunya coba lihatin. Ya. Ada yang memang mahasiswa itu ada santri itu ya hanya sekedarnya aja gitu nyatat gitu. Nanti nyatat buku ditinggal hilang gitu, nggak membekas. Ketika pulang di rumah nggak ada catatan. Makanya kalau punya uang itu beli buku yang agak bagus itu, buku apa namanya? Buku diare gitu yang agak bagus. Coba diangkat bukunya coba. Nggak ada yang bawa buku, malah ada yang nggak bawa buku. Ada yang pinjem temennya satu lembar kayak bungkus kacang gitu. Nah, itu nggak niat belajar itu, nggak akan pintar seperti itu. Ya. Jadi belajar yang bagus itu adalah tadi kalian bawa catatan buku ya, bawa catatan apa? Buku, walaupun bawa kitab, bawa catatan, dicatat, diringkas lagi di buku. Kalau bisa nanti diketik jadi sebuah artikel gitu. Itulah mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa hanya sekedar kuliah dengar dosen ceramah gitu ya, pulang ya hilang aja. Tapi dibukukan, caranya itu dibukukan. Bayangkan ya kalian ini kuliah itu 150 SKS. Berapa? 150 SKS S1 itu. Iya kan? Itu berapa mata kuliah saya tanya? Setiap semester ada mata kuliah berapa? Hah? Coba, berapa? Satu semester itu ada 20 SKS, ada 22 SKS. Berarti berapa mata kuliah? 10 atau 11 bayangkan. Dari 10 mata kuliah itu atau 11 mata kuliah, kalau hikmah dari mata kuliah satu mata kuliah kalian bukukan menjadi 10 halaman, iya kan? Minimal satu semester kalian itu punya catatan 100 halaman, betul nggak? 100 halaman itu sudah pantas jadi buku, itu. Jadi sebuah buku, paham ya? Jadi sebuah apa tadi? Sebuah buku, ya. Jadi sebuah buku dibukukan, ya. Jadi karya kalian. Kalau satu semester kalian punya satu buku, berarti 8 semester punya berapa buku? 8 buku. Kalian terbitkan sudah mencetak 8 buku. Iya kan? Iya. Bukukan gitu. Dipublikasikan. Nah sekarang supaya karya kalian bisa dibaca, sekarang kalian bikin web aja. Ya. Minimal bikin blogspot di internet. Nanti karya kalian terbaca itu. Ada ratingnya, bacaan-bacaan karya kalian ini udah dinukil, udah dibaca oleh banyak orang, iya kan? Atau dibuat PDF, iya kan? Itu bermanfaat gitu. Ya. Jadi jangan kuliah itu hanya plonga-plongo gitu ya. Plonga-plongo tahu kalian itu? Plonga-plongo itu ya kuliah hanya datang dengerin gitu, nggak punya catatan gitu, hanya mendengarkan. Jadi orang terpelajar itu dia banyak belajar ya, banyak apa?
belajar. Nah nanti kalau kalian sudah lulus, kalian memberikan ceramah atau kalian mendidik ya, jadi guru atau jadi motivator, itu sudah banyak bahan gitu, sudah banyak apa? Bahan. Dan buat program gitu, buat program sederhana gitu. Ya. Misalkan contoh ya, Ustadz itu setiap Ramadan itu biasa buat kajian i'tikaf ya, dari tanggal 21 sampai nanti 29 ya. Sekitar 9 hari atau 10 hari. Nah itu saya bikinkan kurikulum ya. Kurikulumnya apa? Yang paling mudah untuk masyarakat awam adalah ya kajian hadis pilihan itu. Makanya tak pilihkan 40 hadis. Saya kasih nama apa? Hadis arba'in atau arbaun, sesuai dengan keadaan saat ini apa yang sedang lagi butuh jawaban dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau misalnya kemarin lagi musimnya politik, Ustadz terbitkan kajian Al-Arba'in As-Sultaniyah, 40 hadis politik. Dulu juga kajian sebelumnya ada Al-Arba'in At-Tarbawiyah, 40 hadis pendidikan. Iya kan? Dulu juga lagi musim orang banyak utang. Kasus-kasus utang mengutang itu banyak sekali. Ustadz buat kajian Al-Arba'in Al-Qardiyah, 40 hadis tentang hutang. Nah insya Allah ini Ramadan ini Ustadz bikin kajian lagi, yaitu Al-Arba'in Al-Mitsaqiyah ya, 40 hadis ya tentang fil huquqi az-zawjiyah, tentang masalah pendidikan keluarga ya. Karena sekarang ini kasus-kasus broken home ya, kasus-kasus perceraian, kekerasan, kasus-kasus rumah tangga banyak sekali sana, butuh edukasi, butuh catatan-catatan tadi. Nah itu penting, itu namanya istifadah. Namanya apa? Istifadah. Nah kalau kalian terus begitu, nanti manfaatnya banyak gitu. Manfaatnya apa? Banyak. Produktif gitu. Produktif ya. Produktif. Misalkan Ustaz ngajar di mata kuliah apa? Tafsir, tematik pendidikan. Ustaz terbitkan buku tafsir, tematik pendidikan, sekaligus metodologi tafsir tematiknya. Ada 2 buku diterbitkan. Ustaz ngajar lagi di tafsir tematik ekonomi syariah. Ustaz terbitkan bukunya. Tafsir tematik ekonomi syariah udah terbit itu. Bukunya ada, kalian cek itu di Google Book gitu atau di UIK Press itu. Jadi itu namanya apa? Kita punya tanggung jawab ilmiah gitu ya. Jadi insan akademik itu begitu. Kalian belajar juga sama gitu. Kalian kuliah apa gitu? Ya. Kuliah mata kuliah ini kalian pelajarin ya. Nah, buat makalahnya, buat kalau bisa catatan itu jangan sekedar makalah ya, tapi jadikan catatan penting. Apa yang dijelaskan oleh dosen kalian catat ya. Apa yang dijelaskan oleh dosen kalian ekstrak kembali gitu ya. Kalian cari referensi lagi gitu supaya lebih matang kuliahnya begitu. Jelas ya? Nah kalau itu kalian biasakan ya, nulis itu ngalir kayak minum teh gitu atau kayak minum kopi, itu ngalir aja gitu. Tapi kalau nggak pernah biasa, ngantuk ya nggak akan bisa. Ya. Paham ya? Nah itu pentingnya tadi ya. Kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu ya. Kam min syaikhin kabirin, betapa banyak ya, betapa banyak min syaikhin kabirin, guru besar ya, banyak guru besar, fil ilmi di dalam keilmuannya, wal fadli dan keutamaan, adraktuhu yang aku jumpai ya. Wa mastah Jadi kam min syaikhin ya, kabirin, kam min syaikhin kabirin, betapa banyak ya guru besar, fil ilmi di dalam ilmu, wal fadli dan keutamaan, adraktuhu yang aku menjumpainya, wa mastakhtartuhu, wa mastakhtartuhu ya.
wa mastakhartuhu, ya, dan aku tidak mencari kebaikannya, ya, wa mastakhartuhu, dan aku tidak mencari kebaikannya. Jadi ada seorang ulama menyesal ini, ya, ketika guru-gurunya sudah jauh atau sudah tiada, padahal dulu waktu muda dia belajar ketemu banyak guru besar di situ. Tapi kenapa aku nggak mengambil faedah gitu, nggak mengambil faedah. Jadi penyesalan itu. Wa aqulu, dan aku berkata, ala hadzal fauti, atas ini, al-fauti kehilangan, atas ini kehilangan, ya, mansya'an hadzal bait, ya, sebab munculnya bait ini, bait syair, ya, hadzal bait syair, ya, ada syairnya, lahfan ala fautit talaki, lahfan, ya, lahfan rugi, ya, lahfan itu kalimat untuk rugi, aduh rugi, ya, lahfan itu kalimat penyesalannya, lahfan aduh rugi, ya, ala fautit talaki, atas hilangnya kesempatan talaki, ya, talaki ilmu, maksudnya itu mulazamah guru, ya, lahfan ala fautit talaki, lahfan, ya, jadi lahfan aduh rugi, ala fautit talaki, atas hilangnya kesempatan bertemu guru, ya, lahfan aduh rugi, ya. Jadi dia menyesal itu, ya, ma kullu ma fata wa yafna yalfa, ya, ma kullu ma fata, apa saja yang hilang, ya, ma apa saja, kullama fata, ketika ia hilang, wa yafna, dan sirna, ya, jadi ma kullu ma fata wa yafna yalfa dia adalah tidak kembali atau penyesalannya. Yalfa itu artinya dia penyesalannya, tidak ada manfaatnya. Jadi segala sesuatu yang hilang atau yang sirna, yalfa, ya, yalfa, segala sesuatu yang hilang atau sirna, dia tidak akan kembali, ya, atau dia berlalu, ya, tidak bermanfaat. Yalfa itu artinya la yanfa'u ba'da mudijil hal, ya, tidak ada manfaat penyesalan setelah masa itu hilang atau berlalu. Jelas, ya. Qala Ali radhiyallahu an, idza kunta fi amrin fakun fihi, idza kunta, jika kamu fi amrin, pada satu urusan, fakun, maka hendaklah kamu fihi, tekun di dalamnya, wa kafa, dan cukup, ya, wa kafa, dan cukup, ya. Wakafa, dan cukup, bil i'radi, sebab berpaling, ya, an ilmillahi, dari ilmunya Allah Ta'ala, khizyan, ya, khizyan, kerendahan atau kehinaan, wa khasaran, dan kerugian. Wasta'idz billah, dan berlindunglah kepada Allah, minhu, darinya, dari berpaling tadi, lailan, pada malam, wa naharon, dan pada siang, ya. Jadi kata sahabat Ali itu, ya, kalau kalian disibukkan satu urusan, maka tekunlah, ya. Jadi kalau kalian sekarang keadaannya sedang nyantri, sedang kuliah, ya, tekuni itu, jangan berpaling, ya, jangan sembrono berpaling, nanti kamu menyesal, ya, hina dan menyesal. Dan berlindunglah itu, ya, dari kehinaan itu siang malam, ya. Jelas, ya. Tinggal dikit lagi. Wala budda, dan tidak boleh tidak, ya, wajib, ya,
Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu itu, min tahammulil masyaqqah ya, untuk menahan beban ya, menanggung beban, wal madhallah ya, dan kesusahan ya, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi kalau dalam proses belajar itu harus sabar ya, sabar menahan berat ya, menahan kangen rumah, menahan keadaan sekarang ya, menahan segala macam lah ya. Kadang ada kesulitan, ada masalah ya, biasa aja gitu. Harus sabar di situ. Wa tamalluki, wa tamalluku madmumun, wa tamalluku, dan tamalluk ya. Tamalluk itu artinya apa? Wa tamalluku ay tawaddud ya, tawaddud ya, talattuf ya. Wa tamalluku, dan memiliki sifat belas kasihan ya. Madmumun itu tercela, illa kecuali fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Fa innahu, karena sesungguhnya ia, la budda, wajib, lahu baginya, minat tamalluki, untuk belas kasihan, lil ustadi, terhadap ustadznya, wasyurakai, dan teman-temannya, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi salah satu sifat yang harus dimiliki ketika belajar itu sifat tamalluk ya, belas kasihan, kasih sayang ya, penyayang ya. Itu bagus ya kalau itu diungkapkan di dalam proses belajar, sehingga ada rasa hormat kepada guru ya, ada rasa setia kawan terhadap teman ya. Itu sifat tamalluknya. Qila, dikatakan al ilmu izzun ya, ilmu itu adalah keagungan ya. La zilla, tidak kehinaan ya, fihi, di dalamnya. La yudraku, tidaklah dijumpai ilmu tadi, illa kecuali bizillin, dengan rendah hati ya. La izza fihi, bukan dengan sifat tinggi, fihi, di dalamnya. Jadi kalau dalam proses belajar itu kita harus punya sifat rendah hati ya, jangan tinggi hati ya. Kalau tinggi hati itu jadinya sombong ya. Wah, udah tahu saya mah, udah berulang kali. Nah itu sombong. Akhirnya ilmu itu nggak sampai kepada dua orang ya, orang sombong ya, tinggi hati, dan orang yang malu ya. Orang yang malu, minder, itu nggak akan dapat ilmu. Orang yang minder, malu, itu nggak mau belajar ya, takut. Makanya ada dua orang, satu terlalu berani akhirnya jadi sombong, satunya lagi takut minder. Ini dua orang ini nggak dapat ilmu itu ya. Makanya kalau belajar itu ya, satu sisi kita rendah hati, satu sisi kita istifadah tadi ya. Itu caranya. Wa qala qail, wa qala, dan mengatakan al qailu, ulama yang berkata, ara laka nafsan tashtahi anta izzaha falasta tanalul izza hatta tudhillaha ya. Ara, aku melihat, laka, bagimu, nafsan, jiwa ya, tashtahi, yang condong ya. Jadi keinginan ya, yang condong terhadap kenikmatan ya, antu izza, agar kamu apa, merasa tinggi dengannya. Falasta, maka tidaklah bisa kamu, tanalu, mencapai, al-izza, kemuliaan atau keagungan, hatta tudhillaha, sehingga kamu bisa menaklukkannya ya. Jadi salah satu syarat ya untuk bisa mencapai keagungan itu menaklukkan keinginan tadi ya. Arolaka nafsan tashtahi antu izzaha falasta tanalul izza hatta tudhillaha. Nah, ini bagus sekali syair ini ya. Aku melihat kamu itu malah meninggikan keinginanmu, jadi memperturutkan terus keinginanmu. Padahal kamu ingin mendapatkan izzah, mendapatkan cita-cita, itu bohong. Nah, kalau benar kamu ingin mendapatkan izzah ya, cita-cita yang luhur, yang mulia, maka kamu harus bisa
mengendalikan keinginan hawa nafsu. Nah itu. Jadi tanalul izzah hatta, jadi falasta tanalul izzah hatta tudillah. Tidaklah kamu bisa mendapati keagungan sehingga kamu itu bisa menundukkan keinginan. Ya. Jadi seseorang nggak bisa apa? Mendapatkan keagungan sampai dia bisa menundukkan apa tadi? Keinginan. Ya. Makanya dalam masa belajar itu adalah masa di mana kalian berlatih ya untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan, ya, memunculkan potensi diri, terus belajar, terus istifadah tadi ya, sehingga sukses ya belajarnya itu adalah apa? Sukses. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.